film Squid Game, taruhan nyawa demi uang. Apa yang bisa kita pelajari? Apa makna yang bisa kita ambil? Yo, kembali lagi di channel YouTube Discardes. Sekarang gue mau angkat cerita dari film Squid Game, taruhan nyawa demi uang. Apa yang bisa kita pelajari dari film ini? Well, dunia dihebohkan dengan film dari Korea Selatan ini ya. Hit Korean series Squid Game has now become the biggest series launch for Netflix ever. Seriously? Squid Game is a winner for Netflix. The Koreans... Dia cerita tentang apa sih? Cerita tentang orang yang mencari uang sampai bertaruh nyawa. 456 orang putus asa, kumpul nih, jadi satu dari berbagai lokasi. Kemudian ternyata setiap orang itu memiliki dalam quote nilai ya 100 juta won. Jadi ketika ada satu yang tereliminasi, maka nilai tersebut dikumpulkan. Endingnya pemenangnya akan mendapatkan uang sekitar 45,6 miliar won. Jadi kalau misalnya satu won itu di sekarang pas video ini di-take 11 rupiah per satu won, maka ya sekitar 500 miliar rupiah. Gue tidak akan mengomentari film ini, tapi konteksnya ternyata itu sama dan pernah ada dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata di bumi ini, in real life. Di Indonesia misalnya, ya berita ini pada tanggal 22 Maret 2021 ada seorang korban karena kesalahan dan mengalami kerugian besar ketika berinvestasi saham, dia mengakhiri hidupnya. Ini di Indonesia. Baru tahun ini. Kemudian tahun ini juga nih, 24 Maret 2021 ada beritanya di China. Wang Long, dia usianya masih relatif muda lah, 34 something. Dia lompat untuk mengakhiri hidupnya karena rugi main saham. Artinya, dalam problem ini, di bagian satu ini, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di Squid Game film, ternyata di dunia nyata orang juga banyak yang menghabisi hidupnya karena masalah uang. Uang menjadi masalah. Ketidakmampuan dalam mengelola uang, ketidakmampuan dalam mendapatkan uang. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, substansinya. Sebelum gue bahas lebih lanjut, gue mau kasih sebuah statement. Life is precious. Hidup itu sangat berharga. Hargai itu. Kalau kita tidak menghargainya, kita tidak menjaganya, tidak mengurusi apa yang menjadi variabel hidup, maka kita nggak akan bisa menikmati kehidupan. Ya kelihatan klise, tetapi percayalah bahwa hal yang klise ini ternyata menyelamatkan kehidupan kita. Bicara soal terjebak, bicara soal bermasalah, orang mengalami permasalahan dalam uang itu karena dua hal kan, sebagian besar. Kita bisa langsung kategorisasikan. Yang pertama karena keserakahan, yang kedua karena keadaan. Karena keserakahan, salah satu karakter di Squid Game ini, Jang Deok-soo. Well, gue nggak tahu gimana cara spellingnya, tapi seperti itulah. Dia serakah sampai mau mengkandali bosnya. Dia seorang preman, seorang mafia di sana. Mau nipu orang-orang sampai akhirnya mau mengambil uang dari si bosnya. Akhirnya dicari-cari sama si gerombolan mafia. Karena keserakahan, dia masuk dalam kategori Squid Game. Dia masuk dalam permainan ini. Kalian sudah tahu gimana endingnya kan? Yang kedua karena keadaan. Emang ada contoh yang karena keadaan? Kalian bisa lihat seorang Ali. Ali dalam permainan Squid Game, dia adalah seorang imigran dari Pakistan ya. Mencari pekerjaan di Korea. Tetapi gajinya belum dia bayar sama si bosnya. Akhirnya dia balas dendam ke bosnya sampai terluka si bosnya itu. Kemudian dia kabur. Dan kalian tahu sendiri, masuk ke Squid Game. Dua hal, keserakahan dan karena keadaan. Sekarang kita mulai mempertanyakan, apakah memang tidak memiliki uang menjadi sebuah permasalahan utama? Gue akan luruskan.
tidak memiliki uang banyak. Ingat konteks banyak ya. Bisa menjadi permasalahan ketika uang yang kita miliki tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar. Nah, menjadi problem. Kenapa? Karena kebutuhan dasar si A, si B, si C itu beda-beda. Ada si A yang sehat, hidup sederhana cukup, nggak neko-neko. Tetapi buat si B, karena dia orang yang sedang sakit, anaknya juga baru lahiran, jadi level cukupnya beda-beda. Uang menjadi masalah jika tidak mencukupi kebutuhan dasar. Tetapi jika uang tadi itu ya bisa mencukupi kebutuhan dasar, maka tidak terlalu bermasalah meskipun nggak punya duit segunung. Jadi dua konteks ini harus kita perhatikan. Cukup nggak sih buat kebutuhan dasar kita? Sekarang gue mau tanya sama yang nonton ini, apa kebutuhan dasar kamu? Berapa kebutuhan dasar kamu setiap bulannya? Apakah income kamu cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kamu untuk saat ini ya? Mungkin akan lain dengan 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Tetapi ketika kalian nonton video ini, cukup nggak? Ada 3 pelajaran yang bisa gue ambil dari film Squid Game ini. 3 pelajaran dasar. Pertama adalah pertaruhan, yang kedua adalah gameplay, dan yang ketiga adalah fungsi dari uang itu. Pertama, pertaruhan. Mengambil risiko dalam bisnis, dalam investasi memang penting. Kita nggak akan dapat return kalau nggak mempertaruhkan risiko, ya. Tidak mempertaruhkan risiko yang siap kita terima. Tetapi apakah risiko itu setimpal dengan apa yang akan kita dapat, apa yang akan kita jalani? Pelajaran ini gue lihat dari karakter Sang-woo, Cho Sang-woo. Kalian tahu kenapa dia masuk ke dalam Squid Game? Karena dia memiliki utang besar dalam transaksi future. Padahal dia orang pintar, lulusan sekolah ternama, menjadi kebanggaan orang tuanya, kebanggaan di daerahnya. Apa pelajarannya? Orang pintar belum tentu bijak. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang merasa pintar, cobalah untuk merasa bijak. Itu sangat mahal ternyata. Karena akan menyelamatkan kita dalam mengelola uang kita sekarang, dalam menyelamatkan uang di masa depan. Pelajaran kedua, gameplay. Orang yang mengetahui bagaimana game bekerja duluan, maka akan memiliki chance untuk survive itu lebih tinggi daripada yang tidak tahu bagaimana gameplaynya, ya kan? Itu terjadi di si dokter Byung-gi, si pemain nomor 111. Tapi dalam sebuah permainan yang dirahasiakan, kecurangan akan menghasilkan masalah. Kan Squid Game ini dibentuk dengan landasan sama rata, kan? Sama rasa. Ketika ketahuan ada yang berlaku curang, maka si Byung-gi ini dia tidak mati dalam permainan Squid Game, tapi mati karena melakukan kecurangan, dihabisin. Itu sangat menyakitkan, kematian bukan di medan peperangan. Sama kan di pasar modal. Seharusnya nih ya, kita tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Kenapa? Karena ada hukumannya. Seharusnya. Dalam bisnis juga gitu. Investasi, kita pahami bagaimana gameplaynya. Kalau misalnya kita melihat ya, dalam film ini kan ada dinding pas mereka tidur. Di dinding-dinding itu kan ada clue-clue sebetulnya. Kalau mereka baca clue, mereka akan dapat sebuah insight game apa yang akan terjadi selanjutnya gitu kan. Itu bisa dianalisis. Bagaimana kita memiliki investasi, itu kan bisa dianalisis. Untuk mengetahui apa? Mengetahui bagaimana gameplaynya. Ketika kita tahu, maka kesempatan untuk dapat profit akan lebih terbuka. Itulah kenapa gue sering banget ngingetin ke kalian semua terkait masalah mindset, terkait masalah pembelajaran dalam investasi. Karena kedua hal ini sangat-sangat penting. Pelajaran ketiga dari Squid Game adalah apa fungsi uang. Sangat basic. Kenapa Song Gi-hun, si karakter utama dalam Squid Game, dia tidak bahagia ketika mendapatkan miliaran, ketika dia udah menjadi seorang yang sangat-sangat kaya sampai orang banknya aja mau menemui dia, ya. Kenapa? Ini gue jadi ingat salah satu kasus di dunia. Kenapa orang terkenal Kurt Cobain harus bunuh diri? Dan masih banyak lagi orang-orang yang dikira hidupnya sangat-sangat luar biasa nyaman. Ternyata mereka harus mengakhiri hidupnya karena depresi atau karena masalah sosial lainnya. Uang itu memang membuat orang menjadi bahagia. Tapi sebetulnya
menjadi bagian dari kebahagiaan. Artinya, uang bukan 100% kebahagiaan, tetapi uang menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Kalau saat ini kamu tidak punya uang, maka kamu harus menjaga nih pendukung-pendukung lainnya, variabel-variabel lainnya yang membentuk sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan cara berpikir seperti ini, ketika kamu nanti akan mendapatkan uang, maka kamu bisa menjaganya, bisa survive. Temukan alasannya. Selain uang apa aja? Misalnya teman, passion, pekerjaan, atau apapun itu yang akan membentuk sebuah happiness. Kita masuk ke conclusion, kesimpulannya. Apa aja kesimpulan yang akan kita ambil benang merahnya? Yang pertama adalah menjaga apa yang kita miliki sebelum mencari kekayaan. Apa sih yang kamu miliki sekarang ini? Apakah kamu punya family? Apakah kamu punya kehidupan yang benar, kehidupan yang baik? Jaga itu semua. Tidak perlu dipertaruhkan semuanya untuk mendapatkan kekayaan. Betul kan? Yang kedua adalah di bidang apapun kita harus memahami bagaimana situasi terjadi, bagaimana gameplaynya berjalan, karakter partner, karakter lawan, itu kita harus bisa memahaminya agar bisa melanjutkan permainan, agar bisa melanjutkan kehidupan kita sekarang dengan baik, dengan nyaman, dengan enak. Yang ketiga, kalau kamu mau bertaruh, mau investasi, trading, dan lain sebagainya, maka pertaruhkan yang kamu sanggup. Jangan di luar itu. Akibatnya bisa fatal, bos. Bukan hanya ke kamu, tetapi ke keluargamu. Kalau di Squid Game, ke keluarga yang ditinggalkan. Oke, sampai jumpa lagi di channel YouTube Video Discata selanjutnya. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Thank you and bye-bye.